Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Cliff. Saya Beri Coret Tunggara dengan NIM 1064 dari kelas Introduction to Accounting B akan mempresentasikan ALP saya mengenai PSAK persediaan dan aktiva tetap. Dan di sini saya mengambil contoh perusahaan yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Oke, untuk yang pertama itu adalah pengertian PSAK 1. Jadi PSAK ini merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, istilah ini berarti suatu kerangka prosedur rujukan yang menunjang pembuatan laporan keuangan. PSAK ini berisi macam-macam aturan yang berhubungan dengan aktivitas pencatatan, penyusunan, pelaksanaan, serta penyajian sebuah laporan. Nah, dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statements agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Dasar-dasar tersebut ditetapkan supaya orang akuntan dapat lebih mudah membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Umumnya, data entitas yang disajikan PSAK ini adalah ekuitas, pendapatan, aset, beban, dan liabilitas. Adapun entitas lain seperti arus kas, laba atau rugi, serta kontribusi dapat dan distribusi dari pemilik usaha. Nah, pernyataan dalam PSAK 1 ini mengatur sebagai berikut. Pertama, persyaratan bagi penyajian laporan keuangan. Kedua, struktur laporan keuangan. Ketiga, persyaratan minimum isi laporan keuangan. Nah, lalu ada pengertian dan komponen dalam PSAK 1. Nah, jadi dalam PSAK 1 ini ada yang namanya laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi, seperti investor. Lalu, laporan keuangan ini lengkap itu terdiri dari apa aja sih? Jadi ada yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Lalu ada laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode. Hal yang keempat itu adalah laporan arus kas selama periode. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Hal yang keenam itu ada laporan posisi keuangan pada periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Oke, jadi ini ada pengertian persediaan. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, PSAK nomor 14 halaman 141 sampai dengan 142 dan 14,9 strip IAI 2002, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies, untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Persediaan dalam akuntansi ini didefinisikan sebagai aset lancar yang terdiri dari barang-barang yang siap dijual dalam kegiatan usaha normal perusahaan dalam satu siklus akuntansi. Persediaan ini dapat berupa barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Nah, konsep dasar persediaan itu ada 4. Yang pertama adalah kepemilikan. Jadi, persediaan ini harus dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang kedua, nilai realisasi bersih. Jadi, persediaan ini harus dicatat pada nilai terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih. Yang ketiga, itu ada pengakuan persediaan. Ya, jadi persediaan ini diakui dalam neraca pada akhir periode akuntansi. Nah, yang keempat itu adalah pengukuran. Jadi, persediaan ini diukur dengan menggunakan salah satu metode penilaian persediaan yang diakui seperti FIFO, LIFO, dan average. Ada persediaan dalam akuntansi diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada bahan jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Nah, barang jadi ini barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Yang kedua, barang dalam proses ini artinya barang yang sedang dalam proses produksi dan belum selesai. Habis itu ada bahan baku. Bahan baku ini artinya bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Lalu di sini ada metode perhitungan persediaan. Nah, ini berhubungan dengan pengukuran persediaan dalam suatu bisnis usaha dagang. Yang pertama itu ada metode first in first out atau FIFO. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Persediaan akhir dihitung dengan menggunakan harga pokok pembelian terdahulu. Lalu ada metode last in first out atau LIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Persediaan akhir dihitung dengan menggunakan harga pokok pembelian terbaru. Yang ketiga itu ada metode rata-rata atau average. Metode ini mengasumsikan bahwa harga pokok yang dijual adalah rata-rata dari harga pokok pembelian selama periode akuntansi. Lalu ada perbandingan FIFO, LIFO, dan average. Nah, FIFO ini lebih cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih rendah pada saat harga pokok barang naik. Dan sebaliknya, ini dapat berdampak pada peningkatan laba kotor pada saat harga pokok barang naik. Nah, kalau LIFO ini cenderung menghasilkan nilai persediaan yang lebih tinggi pada saat harga pokok barang naik, dan sebaliknya. Ini dapat berdampak pada penurunan laba kotor pada saat harga pokok barang naik. Lalu average di sini dia menghasilkan nilai persediaan akhir di antara nilai yang dihasilkan oleh metode LIFO dan FIFO. Nah, lalu ada metode penyusutan persediaan. Depresiasi atau penyusutan adalah pengurangan nilai aset karena keausan. Setiap aset dapat mengalami keausan dalam penggunaan biasa dan juga dengan berlalunya waktu. Biaya aset dialokasikan dari waktu ke waktu dan dianggap sebagai beban. Ini diterapkan pada aset jangka panjang yang memberikan manfaat selama bertahun-tahun. Misalnya pada pabrik dan mesin, kendaraan, komputer, furniture, bangunan, dan lain-lain. Tanah tidak dikenakan kausan dan dengan demikian penyusutan tidak dikenakan pada tanah, tapi berlaku pada bangunan. Oke, jadi metode penyusutan ini ada 3. Yang pertama itu adalah
metode penyusutan garis lurus. Nah, di metode penyusutan garis lurus ini, dia ini disimpulkan setelah menggolongkan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset. Lalu yang kedua itu, lalu yang kedua itu adalah metode unit aktivitas. Nah, di sini masa manfaat ini dinyatakan dalam total unit produksi, bukan sebagai periode waktu. Jadi metode ini cocok digunakan untuk mesin pabrik dan tidak cocok untuk bangunan atau perabot karena penyusutan kedua aset tersebut lebih merupakan fungsi dari waktu dibandingkan penggunaan. Lalu yang ketiga itu adalah metode saldo penurunan berganda. Nah, di metode saldo penurunan berganda ini, tingkat penyusutan itu tetap diterapkan seperti dalam kasus metode garis lurus, tapi tarif penyusutan ini 2 kali tarif yang dibebankan daripada metode garis lurus. Oke. Lalu di sini ada pengertian aktiva tetap. Nah, dalam PSAK 16 paragraf 6 mendefinisikan aset tetap itu merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Nah, untuk direntalkan pada pihak lain dan atau untuk tujuan administratif serta diperkirakan digunakan selama lebih dari 1 periode. Berdasarkan sudut substansi, aset tetap dibagi menjadi 2, yaitu ada tangible assets atau aktiva berwujud. Di sini memiliki bentuk fisik seperti lahan, mesin, gedung, kendaraan, dan peralatan. Nah, kalau intangible assets atau aktiva tidak berwujud ini seperti goodwill, patent, copyright, hak cipta, lisensi, franchise, dan lain-lain. Oke, jadi seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, di sini saya mengambil contoh perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan interim. Nah, di sini saya mengambil contoh periode 31 Maret tahun 2023 yang saya bandingkan dengan 31 Desember tahun 2022. Ya, jadi dari 31 Desember 2022 ke 31 Desember 2023. Nah, untuk aset, di sini laporan posisi keuangan mencakup tiga akun ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan di aset sendiri ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar sendiri ini pengertiannya merupakan aset yang bisa langsung diubah ke uang tunai. Sedangkan aset tidak lancar ini aset yang membutuhkan waktu lama atau yang susah untuk diubah ke uang tunai. Ya, yang biasanya aset tidak lancar ini aset yang tidak berwujud. Oke, jadi untuk aset lancar ini mengalami peningkatan dari tanggal 31 Desember yang awalnya dari 7.567.000 menjadi 8.937.000. Oh ya, di sini dalam juta rupiah ya. Jadi bukan juta tapi ini dalam satuan triliun. Sedangkan kalau aset tidak lancar ini yang awalnya dari 10.750.000-an menjadi 10.621.000, mengalami penurunan sedikit. Lalu untuk liabilitasnya, ini ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek ini artinya liabilitas ini hutang yang bisa dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau liabilitas jangka panjang ini adalah hutang yang bisa dilunasi lebih dari kurun waktu 1 tahun. Nah, untuk liabilitas jangka pendek sendiri ini dia mengalami penurunan yang awalnya di 31 Desember 2022, dia berada di angka 12.442. Sedangkan untuk yang di 31 Maret 2023, ini dia berada di angka 12.237 sekian. Nah, untuk liabilitas jangka panjangnya, di sini dia juga mengalami dia mengalami sedikit penaikan ya. Yang awalnya di 1.878.000 menjadi 1.978.000 sekian. Lalu untuk ekuitas, nah untuk ekuitas ini adalah modal serta saldo laba yang diperoleh oleh PT Unilever Indonesia Tbk ini. Gitu. Dan untuk ekuitas sendiri itu mengalami peningkatan ya, yang awalnya 3.997.000 di tanggal 31 Desember tahun 2022 menjadi 5.342.000 sekian di tanggal 31 Maret tahun 2023. Nah, informasi penting apa sih yang bisa diperoleh ya kan? Oke, sorry. Oke, jadi informasi penting yang bisa diperoleh adalah kondisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dalam kondisi baik karena total aset ini lebih besar daripada total liabilitas. Bisa dilihat dari laporan posisi keuangan interimnya bahwa total aset ini yang awalnya 18 jutaan menjadi 19 jutaan, ya 19,5 jutaan. Dibandingkan liabilitas yang di pada periode akhirnya itu 31 Maret tahun 2023 itu berada di angka 14.215.000 sekian. Ini menandakan bahwa kondisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk ini dalam kondisi yang baik. Hal yang kedua, itu adalah rasio lancar PT Unilever Indonesia Tbk berada di angka 0,730. Nah, rasio lancar ini dari apa? Jadi, PT Unilever Indonesia ini kesulitan untuk membayar utang jangka pendek. Dia dapat dari total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar. Lalu rasio utang terhadap ekuitas PT Unilever Indonesia Tbk berada di angka 0,726. Oke, artinya setiap 1 rupiah ekuitas PT Unilever Indonesia Tbk ini memiliki utang sebesar 0,726 rupiah. Dan PT Unilever Indonesia Tbk ini tidak terlalu bergantung terhadap utang. Oke. Lalu yang kedua ini adalah laporan laba rugi komprehensif PT Unilever Indonesia Tbk. Dan di sini detailnya sama, cuma yang bedanya adalah bulannya ya. 31 Maret tahun 2023 dan 31 Maret tahun 2022. Oke, informasi penting yang bisa diperoleh dari laporan berikut ini adalah
Laba bersih PT Unilever Indonesia Tbk ini mengalami penurunan menjadi 1.405.253 di bulan Maret 2023 yang awalnya berada di angka 2.021.000 sekian di bulan Maret tahun 2022. Dan yang kedua, beban operasional PT Unilever Indonesia Tbk di bulan Maret tahun 2023 ini lebih besar dibandingkan di bulan Maret tahun 2022. Artinya PT Unilever Indonesia Tbk kurang efisien dalam mengelola biaya-biayanya. Nah, untuk beban-beban ini sendiri ini disebabkan karena beban pemasaran dan penjualannya terlalu besar ya, yang bertambah sekitar 400-300-an dari bulan Maret tahun 2022 ke bulan Maret tahun 2023. Sedangkan ada juga peningkatan di beban umum dan administrasi menjadi 1 juta sekian yang awalnya hanya 600.000 sekian. Nah, kinerja perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk pada bulan Maret tahun 2023 ini kurang memuaskan dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2022. Artinya, kinerja perusahaan ini menjadi kurang baik. Lalu penurunan laba ini bisa disebabkan oleh perusahaan sentimen masyarakat, perubahan sentimen masyarakat yang disebabkan oleh situasi geopolitik yang mengakibatkan penjualan PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan. Ya, bisa dilihat bahwa di tahun 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya itu sedang ramai yang namanya itu boykot produk ya. Boykot produk dan PT Unilever Indonesia, produk-produk Unilever ini menjadi salah satu korban produk yang mengalami eh, masalah boykot produk itu. Maka dari itu banyak sekali produk-produk Unilever ini yang tidak laku di pasaran karena ya itu masalah boykot dan juga ini mempengaruhi laba dari si Unilever. Labanya menurun sedangkan Unilever ini banyak sekali melakukan pemasaran dan penjualan gitu kan. Pemasaran dan promosi penjualan yang menyebabkan ya bannya bertambah tapi labanya malah berkurang gitu. Oke, lalu selanjutnya ini adalah laporan perubahan ekuitas PT Unilever Indonesia Tbk. Dari sini periodenya juga sama, 31 Maret tahun 2023 dan 31 Maret tahun 2022. Ya, jadi di sini yang berbeda ini adalah eh, saldo laba yang belum dicadangkan, ya. Di mana di sini saldo per 1 Januari tahun 2022 ini berada di angka 4 juta sekian, ya. Dengan labanya adalah 2 juta sekian, sedangkan di saldo per 1 Januari tahun 2023 dia ini labanya itu berkurang sekitar 600-an ya, di 1.400.000 sekian. Nah, informasi penting apa yang bisa diperoleh? Yang pertama itu adalah terjadi penurunan ekuitas PT Unilever Indonesia Tbk menjadi angka 5.342.733 di bulan Maret tahun 2023 yang awalnya berada di angka 6.383.093 di bulan Maret tahun 2022. Lalu kemudian penurunan ekuitas ini disebabkan karena penggunaan dana yang banyak untuk pemasaran dan penjualan umum dan administrasi dan biaya lain. Ya, bisa dilihat dari laporan laba rugi komprehensifnya, di sini dia lebih banyak menggunakan biaya dananya di pemasaran dan penjualan. Oke, hal yang terakhir di sini adalah eh, laporan arus kas PT Unilever Indonesia Tbk. Oke. Jadi di sini informasi penting yang bisa diperoleh dari laporan arus kas ini adalah bahwa pada bulan Maret tahun 2023, PT Unilever ini menghasilkan lebih sedikit kas yang berada di angka 1.182.390 dibandingkan pada bulan Maret 2022 yang berada di angka 1.773.175. Nah, paling PT Unilever Indonesia Tbk ini kurang baik masalah kas dari aktivitas operasional atau kegiatan utamanya. Lalu yang kedua itu adalah laporan lainnya bahwa PT Unilever Indonesia Tbk ini mengalami minus pada aktivitas investasi. Yang artinya PT Unilever Indonesia Tbk ini menggunakan kasnya untuk berinvestasi atau membeli aset tetap. Sedangkan di 4 ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk juga mengalami minus pada aktivitas pendanaan. Pada bulan Maret tahun 2023, PT Unilever Indonesia Tbk ini membayar sebanyak 613.967 untuk bank dan liabilitas sewa. Menurut sekitar 800.000 dari bulan Maret tahun 2022 yang berada di angka 1.482.030 rupiah. Lalu kas dan setara kas pada akhir periode meningkat sebanyak 200 ribuan, yang awalnya berada di angka 552.727 pada bulan Maret 2022 menjadi 827.913 pada bulan Maret tahun 2023. Nah, ini menandakan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk ini menghasilkan lebih banyak kas tunai pada bulan Maret tahun 2023. Yang artinya, perusahaan memiliki lebih banyak uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oke, jadi segitu saja pengertian dasar dari apa sih itu PSAK, persediaan dan aset tetap. Dan untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya bagaimana sih penerapan FIFO dan average perpetual dalam contoh kasus. Oke, jadi kali ini saya akan membuat FIFO dan average dari perpetual. Ya, jadi di sini sudah ada soalnya tanggal 1 Januari sampai tanggal 29 Januari. Oke, saya akan buat dulu format tabelnya. Tanggal, LGS,
Dan sini adalah persediaan. Oke, untuk tanggal pertama itu adalah 1 Januari tahun 2005. Oke, di sini keterangannya adalah persediaan awal sebanyak 1.500 dengan harga satuannya adalah 50.000. Oke, karena ini adalah persediaan awal, maka kita akan taruh di tabel persediaan. Ya, 1.500 dengan harga 50.000. Maka total harganya adalah 50.000 dikali dengan 1.500. Maka ketemu hasilnya adalah 75 juta. Oke, lalu selanjutnya adalah di tanggal 5 Januari. 5 Januari tahun 2025. Di sini dia melakukan pembelian sebanyak 500 unit dengan harga satuannya adalah 40.000. Maka di tabel pembeliannya bertambah sebanyak 500 unit, lalu harga satuannya adalah 40.000. Dengan total harga 40.000 dikali dengan 500, maka ketemu sebanyak 20 juta. Nah, karena di sini dia melakukan pembelian, maka pasti persediaan usahanya ini juga akan bertambah. Maka dari itu di sini uh, di sini kita menulis ulang lagi persediaan awal di tanggal 1 Januari karena ini merupakan perpetual ya. Dan di sini kita menulis 1.500 sama 500 karena harga yang didapat oleh perusahaan juga berbeda kan. Oke. Hari tanggal 9 Januari di sini terjadi penjualan sebanyak 700 unit dengan harga 75.000. Oke. Tanggal 9 Januari tahun 2025. Nah, karena di sini penjualan, maka itu akan masuk ke tabel COGS atau Cost of Goods for Sale. Penjualannya sebanyak 700 unit. Nah, 50.000. Maka total yang terjual adalah 35 juta. Nah, karena di sini sistemnya adalah FIFO virtual di mana first in first out, jadi barang yang datang dulu, barang yang ada dulu, barang yang pertama dibeli atau yang ada, itu maka barang yang pertama juga keluar atau barang yang pertama terjual. Nah, karena di sini barang yang pertama ada itu adalah unit 1.500 dengan harga satunya 50.000, maka di sini COGS kita akan tulis 50.000, bukan 75.000 ya. Jadi 15.000 sisanya itu adalah keuntungan yang didapat oleh perusahaan dalam menjual unit yang 1.500 ini. Nah, karena di sini dia mengurangi total unit, maka yang di persediaan juga ikut berkurang. Nah, karena yang berkurang di sini adalah 700 unit dengan harga 50.000 per satuannya. Maka di sini unitnya adalah 1.500 dikurangi dengan 700. Maka ketemu 800, harganya tetap sama. 50.000, maka harga total harganya adalah 50.000 dikali dengan 800. Maka ketemu 40 juta. Terus lagi yang di bawahnya, yang 500 unit 40.000. Oke. Nah, kemudian di tanggal 11 Januari tahun 2025, ini terjadi penjualan lagi sebanyak 800 unit dengan harga 80.000. Karena ini penjualan kita taruh di COGS ya. 800 unit dengan harga 80.000. Maka total yang terjual itu adalah 50.000 dikali dengan 800. Maka ketemu 40 juta. Nah, sama seperti sebelumnya, karena di sini dia ini menjual dengan harga 80.000, yang dimana di persediaan ini kan masih ada nih total unitnya 800 dengan harga 50.000. Maka yang terpotong unit yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah yang 850.000. Maka dari itu di sini COGS-nya tertulis 800 unit 50.000 karena 30.000 sisanya ini adalah profit yang didapat oleh perusahaan. Nah, karena di sini 850.000-nya sudah keluar, sudah terjual, maka di sini kita hanya menuliskan yang 540.000. Sip. Karena yang 850.000 persatuannya ini sudah terjual semua. Kita lalu masuk ke tanggal 15 Januari tahun 2025. Di sini tertulis pembelian sebanyak 250 unit dengan harga satuannya adalah 35.000. Maka kita tulis di pembelian ini sebanyak 250 unit, harganya adalah 35.000. Nah, untuk total harganya adalah 35.000 dikali dengan 250 unit. Ya, maka ketemu 8.750.000. Nah, pastinya di persediaan juga bertambah. Ya. Karena dia membeli barang, otomatis masuk ke inventory perusahaan. Kita tinggal copy aja. Sorry. Nah,
Jadi di persediaan perusahaannya ada 500 unit 40.000 per satuannya dan 250 unit dengan harga 35.000 per piecesnya. Oke, masuk ke tanggal 20 Januari tahun 2025. Ya, di sini terjadi penjualan. Total unit yang terjual adalah 600 dengan total harga 55.000. Nah, di sini 600 unit, kan pastikan yang keluar pertama itu adalah 500 unit dengan harga 40.000. Nah, tapi karena di sini terjadi penjualan sebanyak 600 unit, maka barang yang keluar itu adalah 500 unit dan 100 unit, sisanya 100 unit dari unit ke unit 250 ya. Oke, jadi di sini 500 terjualnya berarti kan 40.000, maka total yang terjual itu adalah 20 juta. Nah, karena di sini dia menjual 600, maka 100 sisanya itu diambil dari 250 ini gitu. Dengan harga 35.000. Maka total harga yang terjual itu adalah 3.500.000. Nah, maka sisa produknya adalah 250 dikurangi dengan 100 dengan harga 35.000. Maka total harga yang masih tersisa di gudang itu adalah 35.000 dikali dengan 150.000. Totalnya adalah 5.250.000. Oke, lalu kemudian masuk ke tanggal 24 Januari tahun 2025. Di sini ada pembelian lagi dengan total unit 500 unit dengan harga satuannya adalah 45.000. Kita tinggal tulis saja 500 unit 45.000. Maka total harga yang dibeli itu adalah 22.500.000. Maka di persediaan perusahaan itu juga bertambah ya, 150 unit dan 150 dan 500. Lalu kemudian di tanggal 29 Januari ini ada penjualan lagi sebanyak 200 unit dengan harga satunya adalah 50.000. Oke, berarti di sini tanggal 29 Januari tahun 2025. Penjualan sebanyak 200 unit dengan harga satunya adalah 50.000. Nah, karena di sini dia yang barang paling pertama ada itu adalah 150 unit dengan harga 35.000, maka kita tulis di sini 150 dengan harga 35.000. Maka harga total yang terjual itu adalah 5.250.000. Nah, karena di sini dia ingin menjual 200 unit, maka di sini kan kurang 50 unit ya. Nah, 50 unit sisanya ini diambil dari unit yang paling terakhir kita beli yang tanggal 24 Januari yang 500 unit. Maka di sini 50 dengan harga 45.000. Maka total yang terjual itu adalah 7.250.000. Nah, maka total unit yang tersisa itu 500 dikurangi dengan 50. 450 unit dengan harga 45.000. Maka total harga yang masih ada di inventory perusahaan itu adalah 20.250.000. Jadi ini adalah pengerjaan FIFO perpetual ya. Kita cek dulu biar bagus. Nah, di sini inilah FIFO perpetual. Oke. Nah, kita akan mencoba mencari laba brutonya ya. Oke, maka total beli perusahaan langsung aja. Ya, jadi total unit yang dibeli perusahaan itu sebanyak 51.250.000. Dengan total penjualan ini adalah sebanyak 106 juta rupiah ya. Nah, kemudian total yang ada sisa dari persediaan perusahaan ini adalah sebanyak 20.250.000 gitu. Nah, untuk mencari laba brutonya kita cari dulu total penjualannya ya. Oke, yang pertama ini adalah ini. Di sini kita tinggal copy aja rumusnya. Penjualan. Maka total keseluruhannya ini adalah total penjualan berarti adalah 159.500 ribu rupiah ya. Ini adalah total pembelian, ini adalah total COGS-nya atau cost of goods for sale, ini adalah total sisa dari inventory perusahaan. Nah, maka laba bruto perusahaan ini adalah
Kita tinggal kurangin aja total penjualannya, dikurangi dengan total COGS. Maka laba bruto perusahaannya adalah 53.500.000. Gitu. Ya, lalu kita masuk ke FIFO average. Ya. Untuk FIFO average sendiri formatnya sama, kita tinggal copy aja. Oke. Jadi untuk FIFO average ini kita harga unit itu akan ditentukan berdasarkan unit yang kita miliki. Jadi unitnya bakal kita gabung semuanya. Ya, kita tidak akan memisahkan unit berdasarkan harga yang berbeda ya, tapi meskipun harga yang berbeda dari unit sendiri, kita bakal tetap gabung dan kita bakal menemukan rata-rata harganya. Oke, tanggal pertama dari 1 Januari tahun 2025. Di sini ada persediaan awal sebanyak 1.500 dengan harga 50.000. Maka total harganya adalah 50.000 dikali dengan 1.500. Oke. Lalu kemudian di tanggal 5 Januari 2025 ini ada pembelian 500 unit. 5 Januari tahun 2025. Ada pembelian 500 unit dengan harga 40.000. Maka total harganya adalah 40.000 dikali dengan 500. 20 juta. Ya. Nah, untuk persediaan ini, kita tinggal menambahkan unit sebelumnya, ya 1.500 tambah dengan 500 unit. Maka total harganya itu adalah 75 juta kan, ditambah dengan 20 juta rupiah. Nah, maka harga rata-rata yang didapat dari pembelian 500 unit ini adalah ya tinggal 95.000 dibagi dengan 2.000 unit. Nah, maka ketemu 47.500.000 rupiah. Ya, lanjut ke tanggal 9 ini ada penjualan sebanyak 700 unit dengan harganya adalah 75.000. Oke. 9 Januari tahun 2025. Di sini penjualan sebanyak 700 unit dengan harganya adalah 75.000. Maka di sini 700 unit harganya ini adalah 47.500. Ya, karena dia menggunakan harga sebelumnya. Maka total harganya adalah 47.500 dikali dengan 700 unit. Maka harga jualnya adalah 33.250.000. Dengan total persediaan akhirnya berarti 2.000 dikurangi dengan 700. Untuk harga sendiri tetap sama, yang 47.500. Maka total harganya adalah 7.500 dikali dengan 1.300. Maka ketemu total harganya adalah 61.750.000 di persediaan. Lanjut tanggal 11 Januari tahun 2005. Di sini dia melakukan penjualan lagi dengan total unit 880.000 dengan harga 80.000 ya. Kita tulis di biasa 800 unit. Di sini tulis lagi 47.500. Maka harganya adalah 47.500 dikali dengan 800 unit. Maka ketemu ada total harga jualnya adalah 38 juta rupiah. Maka sisa unitnya itu adalah 1.300. Ini dikurangi dengan 800 unit. Maka sisa 500 unit. Kita copy aja. Maka total harga jual yang masih tersisa di gudang itu adalah 23.750.000. Lanjut di tanggal 15 Januari, ini dia makan pembelian ya. Dia makan pembelian sebanyak 250 unit dengan harga 35.000. Maka total harga yang dibeli itu adalah 35.000 dikali 250 unit. Totalnya adalah 8.750.000. Nah, maka di persediaannya dia ikut bertambah. 500 ditambah dengan 250. Persediaannya jadi 750 unit. Nah, harganya ini kita tambah 23.750.000 ditambah dengan 8.750.000 ya. Kita bagi ini 32.500.000 dibagi dengan 750 unit. Maka harganya adalah 43,3333 rupiah. Lanjut di tanggal 20 Januari tahun 2025. Sini dia melakukan yang namanya penjualan sebanyak 600 unit dengan harga 55.000. Maka total harga yang dijual itu adalah 43.323 rupiah dikali dengan 600 unit. Maka ketemu harga jualnya adalah 25.929.800.
Sisa persediaannya itu adalah 750, kita kurangi dengan total penjualannya sebanyak 600, maka ketemu 150. Dengan harganya tetap sama, 443.353 rupiah. Dengan total harganya berarti sorry, 43 ya. Yang total harga yang masih tersisa itu adalah 6.499.999 rupiah. Lalu di tanggal 24 Januari ada lagi pembelian sebanyak 500 unit. Ya, terus di sini 24 Januari tahun 2025. Sorry. Oh, 24 ya. Ini ada pembelian sebanyak 500 unit dengan harga 45.000 per pieces-nya. Nah, di sini 500 unit, 45.000. Kita kali 45.000 dengan 500 unit. Maka total harga yang dibeli adalah 22.500.000 rupiah. Nah, maka di persediaannya ini ikut bertambah ya. Dari 150 unit ditambah dengan 500 unit. Maka total unitnya menjadi 650. Untuk total harganya juga bertambah. Dan tinggal tambahin aja sama harga yang dibeli tadi. Nah, maka total harganya menjadi 28.999.999 rupiah. Di sini 28 juta sekian ini kita kalikan dengan kita bagi dengan 650 unit. Maka ketemu harga yang ada di inventory itu adalah 44.615 rupiah. Lalu masuk ke tanggal 29 Januari ini ada penjualan. Di sini terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 50.000. 200 unit. Harganya adalah 44615. 4461538 ya. Maka total harganya itu adalah kita tinggal kalian aja harga sama unitnya. Tuh, Epo. Nah, maka total harga yang terjual adalah 8.923.076 rupiah. Maka sisa persediaannya itu adalah 650 dikurangi dengan 200 unit. Ya, dengan harga sama adalah 44.615,38. Maka total harga yang tersisa itu adalah 20.076.921 rupiah. Ya, jadi berikut ini adalah cara pengerjaan FIFO perpetual dan FIFO average. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengerjaan penyusutan atau depresiasi. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu Berlin membeli mobil untuk keperluan kerjanya pada tanggal 1 Januari tahun 2025 seharga 325 juta rupiah. Dengan umur ekonomis 5 tahun, dan nilai residu adalah 15 juta rupiah. Adapun jarak pengguna mobil di tahun 2025 ini sebanyak 100.000 km, 2026 sebanyak 150.000 km, tahun 2027 sebanyak 75.000 km, tahun 2028 sebanyak 80.000 km, dan di tahun 2029 sebanyak 200.000 km. Nah, untuk soalnya sendiri ada tiga. Yang pertama adalah membuat tabel penyusutan dengan metode garis lurus. Yang kedua, membuat tabel penyusutan dengan metode aktivitas unit. Yang ketiga adalah membuat tabel penyusutan dengan metode saldo menurun berganda. Oke. Yang pertama dulu kita akan membuat yang saldo, yang metode garis lurus. Tunggu. Oke. Oke, untuk tabel sendiri ini gampang, tahun. Kemudian ada biaya biaya tahunannya. Lalu kemudian ini adalah tingkat penyusutannya. Ini adalah akumulasi penyusutan. Dan di sini ini adalah nilai buku. Itu tuh yang untuk tahun ini kan kita 5 tahun ya. Maka di sini kita akan tulis tahun 2025 hingga tahun 2029. Karena di sini nilai ekonomisnya itu adalah umur ekonomisnya adalah 5 tahun.
Ya, tahun pertama itu 2025, dikali tanggal aja bahwa, oh, sorry, 2026, 2027. Nah, untuk biaya tahunnya ini adalah total pembeliannya dikurangi dengan nilai residunya. Tuh, kita akan coba gabung dulu. Oke. Jadi biaya tahunnya adalah nilai harga pembelian dikurangi dengan nilai residu. Kan 325 juta dikurangi dengan 15 juta. Maka total biaya tahunannya itu adalah untuk per tahunnya itu adalah 310 juta. Untuk tingkat penyusutannya ini adalah karena di sini umur ekonomisnya adalah 5 tahun, maka kita akan membagi 100 dengan 5, ya 100% dengan 5, maka tingkat penyusutannya per tahunnya adalah 20%. Untuk total penyusutannya ini dapat dari biaya tahunan dikali dengan tingkat penyusutan. Ya, maka biaya tahunan dikali dengan 20%. Maka total penyusutan per tahunnya adalah 62 juta rupiah. Nah, untuk akumulasi penyusutannya ini merupakan total akumulasi penyusutan tiap tahunnya. Nah, untuk nilai bukunya ini, nilai buku ini adalah nilai harga pembeliannya. Ini kan 325 juta dikurangin dengan 62 juta rupiah. Nah, maka nilai buku tahun 2025 ini adalah 263 juta rupiah. Nah, untuk biaya tahunan tahun 2025 hingga tahun 2009 itu sama ya, 310 juta semua. Nah, untuk tingkat penyusutannya tiap tahunnya juga sama, 20%. Oh, sorry, 20%, 20%. Nah, total penyusutannya juga sama. No, tinggal scroll aja gua biar cepat. Oke. Nah, untuk akumulasi penyusutannya ini itu adalah penyusutan di tahun 2025 ditambah dengan penyusutan di tahun 2026. Maka akumulasi di tahun 2026 itu adalah 150 juta. Nah, untuk nilai buku sendiri ini kita tinggal kurang aja nilai buku di tahun 2025 dikurangi dengan penyusutan di tahun 2026. Maka nilai buku di tahun 2026 ini adalah 201 juta. Lalu akumulasi penyusutan di tahun 2027 kita tinggal tambah aja akumulasi penyusutan di tahun 2026 ditambah dengan penyusutan di tahun 2027. Nah, untuk nilai bukunya sama, kita tinggal kurangin aja. Nah, ini juga sama. Oh, sorry. Kurangin. Lalu kemudian akumulasi penyusutan juga sama, kita tinggal tambah aja. Nah, maka nilai buku akhir di tahun 2029 itu adalah 15 juta. Nah, sama seperti nilai residunya mobil ini itu. Pokoknya metode garis lurus ini untuk nilai buku akhir itu mesti sama dengan nilai residu yang ada di soal. Tuh. Nah, untuk akumulasi penyusutan juga udah sama, 310 juta. Nominalnya sama seperti nominal harga mobil ini dikurangi dengan nilai residu. Oke. Metode garis lurus sudah. Oke, jadi selanjutnya adalah metode aktivitas unit. Oke, kita buat dulu format tabelnya. Terus dulu sini adalah metode aktivitas unit. Nah, untuk tabel sendiri ini sama kurang lebih, ada tahun, kemudian ada unit aktivitasnya. Oke. Untuk tahunnya sendiri sama, tahun 2025, tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028, dan tahun 2029. Nah, untuk unit aktivitas ini adalah berdasarkan dari jarak penggunaan mobil tiap tahunnya. Tahun 2005 dia menggunakannya, ya, jarak penggunaannya 100.000. Tahun 2026 jarak penggunaannya adalah 150.000 km. Tahun 2027 jarak penggunaannya 75.000 km. Kemudian di tahun 2028 jarak penggunaannya adalah 80.000 km. Dan di tahun 2029 jarak penggunaannya adalah 200.000 km. Nah, biaya per unitnya ini didapat dari dapat dari biaya tahunan, ya, setelah dikurangi nilai residu dibagi dengan total jarak penggunaannya. Gitu. Nah, biaya per unitnya sendiri ini kita bisa aja tinggal bagi 100.000 ditambah dengan 150 ditambah dengan 75.000
ditambah dengan 80.000, maka ditambah dengan 200.000. Maka total biaya berunitnya itu adalah Rp512,40. Untuk beban penyusutannya sendiri ini didapat dari biaya per unit ini dikali dengan unit aktivitas. Akumulasi penyusutannya ini adalah total akumulasi penyusutan tiap tahunnya. Oke, maka nilai bukunya ini adalah 325 juta dikurangi dengan beban penyusutan. Nah, maka ketemu nilai buku di tahun 2025 adalah 273 juta sekian. Nah, ini sama, kita tinggal scroll aja biar cepat. Nah, akumulasi penyusutan ini ditambah dengan ini tambah ini tambah ini. Nah, untuk nilai buku sendiri kita kurangin aja nilai buku sebelumnya dengan penyusutan di tahun 2026. Lalu nilai buku di tahun 2027 kita tinggal kurangin aja nilai buku di tahun 2026 dengan penyusutan di tahun 2027. Lalu nilai buku di tahun 2028 kita tinggal kurangin aja nilai buku di tahun 2027 dikurangi dengan penyusutan di tahun 2028. Kemudian di nilai buku 2029 ya, kita kurangin aja nilai buku di tahun 2028 dikurangi dengan penyusutan di tahun 2029. Maka kelawan nilai buku di akhir tahun 2029 adalah 15 juta ya, sesuai dengan nilai residu yang ada di soal. Lalu masuk ke metode saldo menurun berganda. Oke, untuk formatnya sama tahun, kemudian ada nilai buku awal. Tinggal dulu. Tempat tabelnya bagus. Itu tahun sendiri sama tahun 2025 sampai tahun 2029. Itu nilai buku awalnya ini juga sama. Oke, untuk nilai buku awal di metode saldo menurun berganda ini kita menggunakan nilai buku awal ya sebelum dikurangi dengan nilai residu. Jadi kita menggunakan yang 325 juta. Nah, untuk tingkat saldo menurun berganda ini adalah sama seperti tingkat penyusutan di metode garis lurus, cuma bedanya di tingkat saldo menurun berganda ini tingkat penyusutan di garis lurus itu dikali 2. Nah, kalau awalnya kan 20%. Ini kita kali dengan 2 itu. Kali dengan maka ketemu itu adalah 40%. Lalu beban penyusutan ini dapat dari nilai buku awal dikali dengan tingkat saldo menurun bergandanya. Maka ketemu 130 juta. Untuk akumulasinya ya, nah, maka nilai bukunya adalah nilai buku awal ini dikurangi dengan beban penyusutan. Maka ketemu nilai bukunya adalah 195 juta. Nah, tahun di tahun 2026 ini kita menggunakan nilai buku yang sudah dikurangi dengan penyusutan di tahun 2025. Jadi kita tulis saja 195 juta. Nah, saldo menurun ini juga sama 40%. Ini juga 40%. 40%. Lalu beban penyusutannya ini dapat dari 195 juta dikali dengan 40%. Maka akumulasi penyusutannya adalah 130 juta ditambah dengan 78 juta. Nilai bukunya berarti 195 juta dikurangi dengan 78 juta. Nah, maka nilai buku awal tahun 2027-nya adalah nilai buku akhir tahun 2026, 117 juta. Nah, beban penyusutannya sendiri ini terkali saja dengan 117 juta. Maka beban penyusutan di tahun 2027 adalah 46.800.000 rupiah. Dengan akumulasi penyusutan 208 juta ditambah dengan 46.800.000 rupiah. Maka nilai bukunya adalah 117 juta dikurangi dengan 46.800.000. Maka nilai buku tahun 2008 adalah nilai buku akhir tahun 2027. Kita tinggal kali aja biar cepat. Tahun 2029 juga sama.
40%. Nah, karena di sini penyusutannya ini enggak apa ya, ini tidak sampai ke angka 15 juta ya. Maka dari itu untuk tingkat saldo ganda yang di akhir tahun yang tahun 2029 ini kita ubah, kita harus buat sekiranya nilai buku di tahun 2029 ini menyentuh angka 15 juta gitu. Maka kita bakal coba menggunakan trial and error. Kira-kira persentase berapa yang cocok agar nilai buku di tahun 2029 ini menyentuh angka 15 juta gitu. Tambah 60%, kurang 65%. Oke. Oke, maka yang mendekatinya adalah 64,3% ya. Oke. 64,4% yang paling mendekati. Maka dari itu nilai bukunya ini adalah 15 juta. Maka akumulasi penyusutannya ini adalah ini tambah dengan 310 juta 5.000 sekian. Nah, berarti nilai bukunya sudah ketemu yang mendekati 15 juta. Oke. Jadi segitu saja penjelasan dari saya mengenai Vivo dan average perpetua serta metode penyusutan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Iya.